Tadi kita sharing mengenai dua hal. Pertama itu tentang keberagaman yang dialami, boleh di keluarga, boleh di asrama, boleh di sekolah. Keberagamannya itu tentang hal apa saja. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana caranya supaya meskipun beragam tetapi yang muncul bukan iri hati, bukan benci, tetapi tetap saja bisa berdamai, bisa rukun, bisa bekerja sama, bisa merasa sebagai satu keluarga. Sekarang kelompok satu, tepuk tangan dulu. Silahkan. Keberagaman pada di asrama. Di asrama terdapat perbedaan sikap, perbedaan keinginan, perbedaan selera, perbedaan agama, perbedaan muka, perbedaan sifat. Kalau untuk keberagaman di sekolah, terdapat perbedaan suku, perbedaan life skill atau jurusan, perbedaan umur, perbedaan sikap, dan sifat. Cara mengatasi keberagaman supaya tidak menimbulkan iri hati di asrama: saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling toleransi, saling berbagi, jangan egois, tidak pelit, mematuhi aturan, tidak menjatuhkan satu sama lain. Di sekolah, patuh terhadap guru, disiplin, mengikuti aturan sekolah, menghormati satu sama lain, toleransi, bertanggung jawab dalam tugas piket, tidak egois, dan saling percaya. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya, silakan. Keberagaman di asrama. Lebih keras. Keberagaman di asrama dalam satu asrama pasti memiliki perbedaan, seperti perbedaan dalam hal kelebihan dan kekurangan, cara berpikir, cara berperilaku, kreativitas, cara berpenampilan, cara bicara, postur tubuh, dalam bergaul, ekonomi. Apa yang dilakukan agar tetap bisa bersama rukun di asrama yaitu komunikasi yang baik, saling menghargai, menghormati, toleransi antar agama, kumpul bareng teman. Tepuk tangan dulu. Ya, oke. Keberagaman yang pernah dirasakan. 1. Keberagaman agama, keberagaman budaya atau daerah asal, keberagaman bahasa, keberagaman pola pikir atau pendapat, keberagaman sifat, bergaul, gaya hidup atau berpakaian, pandangan atau penilaian. Cara mengatasi keberagaman agar tetap terjalin dalam kehidupan, contohnya menghormati dan menghargai dari setiap perbedaan yang ada, menghormati perbedaan, menjalin komunikasi agar tetap terjalin dan bisa memahami satu sama lain, tidak mendengarkan dan tidak terpengaruh oleh isu-isu di luar, melainkan harus saling memahami satu sama lain atau saling percaya. Jika terjadi permasalahan, diselesaikan dengan kepala dingin, tidak egois, jangan mementingkan diri sendiri apalagi merasa paling benar sendiri. Membuat tali silaturahmi. Terima kasih. Para pirsawan, tepuk tangan.
Ada lagi? Ah. Sekarang saya. Ya, terima kasih semuanya. Jadi seperti yang saya bilang di awal tadi, saya itu mau belajar. Jadi adik-adik ini saya anggap sebagai guru saya. Saya belajar karena usia kan terbentang jauh seperti sejauh Surabaya Indramayu. Saya nggak malu belajar mengenali apa sih yang dihayati oleh yang ada di sini nih, yang seusia ini. Maka saya hanya mendengar. Tadi kita sudah sharing mengenai pengalaman kita. Pengalaman merasakan keberagaman, entah di keluarga, di asrama, lalu kemudian di sekolah. Lalu kemudian bagaimana kita menyikapi keberagaman itu. Kan faktanya itu kan macam-macam ya. Ada orang yang dalam keberagaman itu lalu kemudian menjadi iri hati, gak suka dan seterusnya lah. Nah, syukur bahwa tadi ada pengalaman di mana dalam keberagaman itu kita bisa tetap bersikap positif, bisa bekerja sama, bisa tetap rukun, bisa tetap bersaudara, bisa tetap bersahabat. Lalu yang kedua, tadi memang sengaja dilaporkannya, kan saya tanya dulu apakah mau dalam kelompok kecil atau kelompok besar. Lalu kan tadi usul supaya dalam kelompok besar. Nah, lalu saya teguhkan itu bagus. Itu bagus untuk sambil belajar public speaking. Public speaking itu manfaatnya besar. Mungkin sekarang kita belum merasakan, tapi nanti kalau kita sudah bekerja, kita pasti akan mendapatkan kesempatan seperti itu. Kita akan mendapatkan kesempatan untuk bicara di depan umum. Nah, kalau kita nggak dilatih itu nanti bisa grogi. Sekarang ini banyak orang yang dewasa pun kalau public speaking grogi. Banyak. Karena apa? Karena nggak pernah latihan. Asrama ini sebenarnya bisa menjadi kesempatan, bisa menjadi sarana untuk belajar public speaking. Kalau orang yang tinggalnya di rumah kan nggak pernah ada banyak orang ya. Kalau di sini kan selalu banyak orang. Nah, ini bisa menjadi kesempatan untuk belajar public speaking, belajar berbicara di depan umum. Sekali lagi saya berterima kasih karena boleh mendengar sharing dari adik-adik yang di sini. Sharing pengalaman. Ada kalimat bijak berbunyi, pengalaman adalah guru yang baik. Jadi yang sharingan tadi seperti apapun itu adalah guru yang baik, terutama bagi orang yang mau belajar. Saya mau belajar. Jadi sharing dari adik-adik tadi adalah guru yang baik untuk saya. Tentang keberagaman yang dialami, lalu bagaimana kita menyikapi secara baik keberagaman yang ada itu. Terima kasih.